saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita memulai ibadah kita online yang akan diadakan oleh GBDI Sion Permai. Saya yakin Tuhan Yesus dan Roh Kudus sampai saat ini tetap bekerja. Buka hatimu, undang Roh Kudus, responi setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari sama-sama kita juga memuji, memuliakan nama Tuhan. Alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya. Amin. Menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
Tuhan Yesus memberkati secara kembali pada pagi hari ini. Saya akan berdoa supaya kita semua diberkati melalui firman-Nya. Mohon berkat-Mu ya Bapa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan akan meneguhkan kembali umat-Mu. Tuhan, khususnya bagi umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu selalu meneguhkan iman kami. Firman-Mu memberkati kami ya Bapa. Kiranya firman-Mu ini akan memberi kekuatan terus-menerus dalam kehidupan kami. Dan semua jemaat yang mendengarkan firman-Mu, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan diberkati melalui firman-Nya yang akan saya ambil dalam Injil Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita melihat firman Tuhan sudah mengingatkan kita ini berada di akhir zaman, ya, dan firman Tuhan mengatakan disuruh waspada ya terhadap nabi-nabi palsu. Ya, zaman akhir ini memang banyak nabi-nabi palsu dan pengajaran-pengajaran sesat ya. Apalagi saat ini ya virus corona ada di mana-mana, tempat ibadah ditutup, juga ada peraturan di rumah saja. Pelayanan gereja diganti pelayanan online. Anak-anak Tuhan banyak menerima pengajaran-pengajaran dari YouTube. Anak Tuhan yang belum dewasa rohaninya kesulitan membedakan pengajaran murni dan pengajaran sesat. Salah satu contoh di dalam Amsal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, jelas ayat ini mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi pengajaran sesat itu dianggap benar, ya, itu bagi mereka yang tidak memahami firman Tuhan, ya, khususnya anak-anak Tuhan, ya, yang belum dewasa rohaninya. Ya. Saya akan memberikan salah satu contoh. Ya, di WA ada khotbah seorang nabi mengajarkan setiap hari itu harus perjamuan suci. Dikatakan pintu rumah ditutup, ambil sebaskom air, didoakan dulu, ya. Nah, itu diumpamakan darah, ya, yang akan dipercikkan ke pintu-pintu rumah. Tujuannya supaya seisi rumah atau yang ada di dalam rumah ini terhindar dari virus corona. Nah, ini adalah pengajaran zaman Taurat, ya, yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita melihat Ibrani 10 ayat yang ke-18, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Tidak perlu lagi dipersembahkan lagi korban karena dosa, ya, karena korban Yesus itu sempurna, ya, berarti sudah selesai, ya. Nah, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jelas ayat ini menjelaskan bahwa kita ini sudah ditebus, ya, dengan darah yang mahal, darah yang kudus. Dengan kata lain, penebusan ini adalah sempurna, ya, dan sudah selesai, ya. Kalau kita melihat Efesus 1 ayat yang ke-13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Yang percaya Tuhan Yesus itu sudah dimeterai Roh Kudus, sudah ditebus menjadi milik Kristus Yesus, ya. Jadi saudara-saudara, umat yang sudah diselamatkan, maka kita, ya, mengucap syukur atas kebaikan Allah.
Nah, kita jangan mau dibawa ke zaman Taurat lagi yang keselamatannya belum pasti, ya. Di dalam Ibrani 10 ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Di dalam ayat ini dikatakan, ya, tidak ada korban untuk menghapus dosa lagi. Ini sesuatu yang sangat mengerikan, ya. Sudah tahu Yesus sudah mati bagi dosa, tetapi para imam masih potong kambing domba, ya, untuk korban keselamatan. Ini menghina kasih karunia Tuhan. Tidak percaya Yesus sudah menghapus dosa, ya. Maka dikatakan tidak ada pengampunan lagi. Kelihatannya sepele, tapi itu mematikan kasih karunia. Kelihatannya baik, pintu dipercek melindungi seisi rumah dari virus corona, tapi dampaknya sama dengan membuang kasih karunia Yesus yang sudah memberi keselamatan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, yang khotbah ini mengatakan dia seorang nabi. Padahal, ya, para nabi itu di zaman Taurat, ya, para rasul itu di zaman Perjanjian Baru, yaitu Injil Kristus. Injil mengajarkan pelayanan para nabi dan para rasul sudah selesai. Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan, ya, jelas dikatakan zaman akhir ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang memberikan pertolongan kepada umatnya atau kepada anak-anak Allah, ya. Jadi kita melihat zaman akhir ini Roh Kudus mengajar, menolong anak-anak Tuhan melalui gembala. Roh Kudus mengajar supaya anak-anak Tuhan penuh firman dan tidak sesat, ya. Injil Matius 7 ayat 16 sampai 17. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pengajaran sesat ini, ya, firman Tuhan mengajarkan kita bisa melihat dari buahnya, ya. Nah, kalau kita melihat Galati 5 ayat 22 sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pengajaran yang baik, ya, di sini dikatakan buah roh itu adalah sifat Allah, ya, yang memiliki kasih, murah hati, ya, dan penguasaan diri. Ini 3 hal saja, ya, saya utarakan di sini, ya. Jadi kita bisa melihat dari buahnya, ya, kalau yang melayani itu didasari dengan kasih, ada murah hati, penguasaan diri, ya. Nah, ini merupakan satu pengajaran yang murni, ya. Saya akan utarakan juga tentang pengajaran yang lain, ya. Ada pengajaran masuk surga melalui perbuatan baik, ya. Perbuatan baik sebaik apapun, kalau dosa belum dibereskan dulu itu sia-sia, ya. Karena dalam manusia ada dosa. Dosa itu menajiskan setiap perbuatan baik manusia, ya. Nah, jadi kita melihat, maka sia-sia, tidak ada penilaian apapun dari Allah, ya. Kalau perbuatan baik bisa menyelamatkan manusia, tidak perlu Yesus itu mati bagi dosa. Maka di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, ya, maka oleh kasih karunia Allah dosa dihapus dulu,
ya, supaya menjadi manusia benar, berbuat baik, ya, diperhitungkan Allah sebagai pahala atau upah, ya. Jadi kita melihat di dalam ayat ini, kita mendapat kasih karunia Allah dulu, maka dosa dihapus dulu, menjadi manusia benar, maka perbuatan baik itu, ya, diperhitungkan Allah sebagai pahala atau sebagai upah. Jadi perbuatan baik manusia itu tidak bisa masuk surga kalau dosanya belum dihapus dulu. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan, ya. Ini saya ulang lagi. Jadi saudara jangan lupa, saudara ini sudah ditebus dengan sempurna, sudah selesai, ya. Maka saudara-saudara sudah mendapat kasih karunia, sudah ditebus dengan sempurna. Perbuatan baik saudara ini mendatangkan pahala atau upah, ya. Nah, hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat baik, memuliakan Tuhan Yesus. Karena saudara sudah ditebus menjadi orang benar, ada keselamatan dan pahala bagi saudara-saudara, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, maka saudara harus memahami setiap pelajaran-pelajaran itu dengan baik. Jangan iman saudara masih mau digoyahkan lagi. Saudara adalah, sekali lagi, umat yang sudah mendapat kasih karunia Bapa, sudah diselamatkan, ya, sudah selesai. Ini berulang-ulang saya katakan. Jadi jangan mau dibawa kepada zaman Taurat lagi, itu keselamatannya belum pasti, ya. Jadi bersyukurlah, bersukacitalah, saudara adalah umat yang sudah diselamatkan, ya. Nah, kalau hari-hari ini, ya, kita seringkali merasa takut oleh keadaan-keadaan yang menakutkan, ya. Tapi sebagai gembala, saudara, saya ingatkan, jangan takut kepada virus corona yang tidak bisa mematikan saudara ke neraka. Hiduplah fokus kepada Tuhan Yesus, beriman dan hidup dengan bijaksana. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Puji Tuhan, ya. Jadi hal-hal yang tersembunyi, apa yang kita tidak mengerti, ya, atau sesuatu yang membahayakan kita, ya, kita tidak memahami, ada Tuhan yang menyertai saudara, ya. Tuhan akan selamatkan saudara, ya. Jadi tidak usah takut, ya. Yang penting lakukan bagian saudara. Itu tuliskan Amsal 22 ayat yang ketiga. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi kalau dikatakan virus ini, ya, itu membahayakan hidup saudara, ya, maka saudara harus menghindar. Misalkan saat ini kalau disuruh lockdown, ya saudara lakukan, ya, supaya saudara terhindar, ya, dari celaka atau dari virus corona itu. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan melindungi saudara dan Tuhan akan memberkati hidup saudara, karena saudara anak-anak Allah yang sudah mendapat kasih karunia Bapa. Jadi jangan takut kepada virus corona, ya, yang tadi saya jelaskan, yang tidak dapat membunuh saudara, ya, masuk ke dalam neraka. Jadi hiduplah, ya, dengan penuh sukacita sebagai anak-anak Tuhan, supaya hidup saudara menjadi teladan, ya, menjadi berkat
bagi yang lain ya. Bukan saudara hidup dalam ketakutan ya dan menjadikan saudara stres ya, tapi saudara tetap hidup dengan sukacita dan saudara tetap ada sejahtera yang Roh Kudus nyatakan atas kehidupan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya akan bawa di dalam doa. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa, oleh kemurahan-Mu, sebagian benih firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kiranya firman-Mu kembali akan meneguhkan iman umat-Mu, karena firman-Mu itu adalah kekuatan kami. Firman-Mu itu adalah memberi hidup bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Semua jemaat yang telah mendengarkan firman-Mu, semuanya diteguhkan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.